Dikisahkan, seorang pria melalui sebuah makam di gelap malam nan tenang. Tiba-tiba ia melihat satu cahaya terang itu muncul dari kuburan dan terus melayang ke langit. Kaget dan takjub, pria itu berhenti dan menatap cahaya tersebut sambil bergumam, apa yang terjadi? Dia pikir mungkin kuburan tersebut milik seseorang yang sangat istimewa. Apakah dia adalah wali Allah yang kedudukannya tinggi? Diambilnya sebatang kayu lalu ditandainya di atas kuburan yang bercahaya itu. Keesokan harinya lelaki itu datang lagi ke kawasan pekuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Beliau ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kuburan siapakah yang sangat ajaib itu. Selidik kuburan tersebut milik seorang kakek tua renta yang baru dikebumikan dan warga kampung sebelah. Dia meninggalkan seorang istri. Saking penasaran, pria tersebut langsung mendatangi rumah kediamannya setelah mendapatkan informasi tersebut. Sesampainya di tempat tujuan, si pria tersebut menceritakan kejadian semalam yang ia lihat dan menanyakan perihal si kakek di masa hidupnya. Anehnya istri almarhum terkejut dan heran. Dia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukanlah siapa-siapa. Suaminya seorang petani biasa saja. Bukan ahli agama, bukan orang alim, bukan muazin, dan bukan hafiz Al-Quran. Bahkan suaminya tidak bisa membaca Al-Quran. Dan dia tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya lelaki itu bertanya, apakah yang selalu almarhum lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Setelah diingat-ingat, akhirnya istri si mayat teringat suatu perkara yang selalu dilakukan oleh si mayat setiap kali sebelum tidur. Pada setiap malam suaminya akan mengambil wudhu, kemudian masuk di dalam suatu bilik, lalu diambilnya Al-Quran di atas rak, lalu dicium dan dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Dia akan duduk dan buka Al-Quran setiap halamannya seperti membaca, sementara ia tidak bisa membaca Al-Quran. Dia terus membelai ayat demi ayat dengan tangannya, seolah-olah sedang membacanya. Tambah istri si mayat lagi, ia pernah mendengar rintihan dan isakan tangis suaminya yang sangat sedih, mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunkanlah aku karena aku tidak mampu membaca kalimah-kalimahmu ini. Janganlah engkau hukum aku di atas kebodohanku ini ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkan kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimah-kalimahmu. Aku tidak dapat bersahabat denganmu. Aku tidak dapat memahamimu. Tapi aku sangat mengasihimu. Aku sangat mencintaimu, wahai kalamullah, janganlah kamu tuntut saya, janganlah kamu menuntut saya di hadapan Allah di akhirat nanti. Si pria sangat penasaran dan meminta untuk melihat Al-Quran suaminya. Benar dan sangat menyentuh ketika ia melihat setiap halaman Al-Quran tersebut, tampak terlihat ada bekas kalau Quran tersebut selalu dibuka. Dan tampak ada bekas tetesan air mata di dalam lembaran kertas Al-Quran tersebut. Tanda seseorang sering menangis saat membaca lembar kemuliaan Al-Quran ini. Pastinya lelaki ini sangat mulia pribadinya. Hatinya telah bersatu dengan ruh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimah-kalimah Allah itu dengan sesungguhnya. Berarti ia mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Mari kita aktifkan Al-Quran di masjid, di rumah kita, di dalam diri kita sendiri. Setiap waktu dan luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan memahami isi-isinya.